padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau jawabanku. Ku takkan goyah, sebab kasih-Mu bagiku. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Dan berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta.
yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
sins and griefs to bear. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. All because we do not care. Rejoice, for your reward will be great in heaven. Everything to God in prayer. Selamat pagi, selamat bergabung dengan kami dalam ibadah bahasa Indonesia, dan saat ini kita telah tiba pada seri The Chosen, session yang kedua, episode yang kelima, dan khusus bagi keluarga yang memiliki anak, terdapat juga materi ICA Kids yang dapat digunakan untuk anak-anak Anda dalam Sunday School, dan juga bagi Anda yang belum bergabung dengan kelompok grup yang ada, Anda juga bisa bergabung memilih kelompok grup yang tersedia agar kita bisa bertumbuh bersama-sama. Dan semuanya itu terdapat pada link yang ada di bawah untuk setiap informasi yang Anda butuhkan. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Pimpin hidup kami ya Tuhan, lewat firman yang kami baca dan kami dengar. Dan tolong kami agar kami bisa bertumbuh dan kami hidup dalam pimpinan Roh-Mu hari lepas hari ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, pagi hari ini firman Tuhan berdasarkan dari seri The Chosen 2 episode yang kelima, yaitu tentang spirit atau roh. Dan di situ terdapat 5 teks, yaitu di Markus pasal yang ketiga, Matius 10, Lukas 6, Matius 8, dan Lukas pasal yang ketiga. Nanti saya akan bacakan beberapa bagian dalam penjabaran firman pada pagi hari ini. Baik, kehidupan umat manusia di bumi ini sangat rentan terhadap berbagai isu perpecahan. Berbagai macam isu dapat digunakan sedemikian rupa untuk menjatuhkan hingga menyerang pihak-pihak hingga kelompok tertentu. Dan untuk menjawab pertanyaan, apa yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar umat manusia, maka jawaban yang paling umum adalah isu perbedaan kebiasaan, isu seputar nilai-nilai dan norma sosial yang dianut oleh masing-masing kelompok, ditambah keberagaman masyarakat, hingga isu yang menyangkut kebutuhan hidup yang berbeda-beda, seringkali menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antar umat manusia yang dapat menjadi pemicu suatu konflik. Umat manusia begitu rentan dan rawan dengan berbagai macam konflik. Sejarah keberadaan umat manusia mencatat bahwa konflik yang ditimbulkan karena berbagai hal tersebut terus berulang dalam sejarah keberadaan umat manusia. Lalu bagaimana seharusnya hubungan para pengikut Kristus? Apakah hubungan-hubungan yang terjalin dari para pengikut Kristus juga mencerminkan kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana juga dengan hubungan rumah tangga dari para pengikut Kristus? Apakah rumah tangga para pengikut Kristus dalam pandemi ini mencerminkan kehadiran Kristus, atau sebaliknya justru berpartisipasi dalam berbagai tindakan KDRT yang berujung pada kehancuran rumah tangga Kristen? Bagaimana juga kehidupan para pebisnis dari pengikut Kristus pada masa pandemi ini dalam menjalani bisnisnya dan dalam memperlakukan karyawannya? Apakah juga mencerminkan kehadiran Kristus? Bagaimana juga dengan kehidupan para karyawan Kristen dalam bekerja? Apakah juga mencerminkan kehadiran Kristus ketika mereka bekerja?
Ada sebuah kisah yang ditulis oleh seorang yang bernama Scott Peck dalam bukunya The Different the Drum. Dia menceritakan bahwa ada sebuah biara yang hampir saja bubar dan penghuninya hanya tinggal 6 orang yang telah lanjut usia. Dan untuk menyelamatkan keadaan, pergilah pemimpin biara itu kepada seorang guru yang sangat terkenal bijak. Sambil menangis, kepala biara itu berkata, "Guru, tolong berikanlah nasihat yang dapat menolong kami." Sang rabi pun meneteskan air mata dan berkata, "Maaf, saya pun tidak tahu apa jalan keluarnya. Yang sedapat saya katakan hanyalah yaitu salah seorang di antara kalian adalah Kristus." Setibanya kembali di biara, para biarawan yang lain sudah menunggu dan bertanya, "Apa nasihat dari sang guru?" Sambil termenung, kepala biara itu pun menjawab, "Guru pun tak bisa menolong. Hanya satu hal yang dikatakan oleh guru itu, tetapi aku tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata bahwa salah seorang di antara kita adalah Kristus." Pada hari-hari berikutnya, para biarawan itu memikirkan apa sebenarnya arti dari ucapan sang guru itu. Apakah guru itu bermaksud bahwa salah seorang di antara kita adalah penjelmaan Kristus? Yang betul saja. Tapi seandainya betul, biarawan yang mana? Karena mereka tidak mengetahui siapa yang merupakan Kristus, maka mereka mulai bersikap hati-hati dan penuh hormat satu dengan yang lain. Bahkan semakin lama tiap biarawan itu pun mulai berpikir, jangan-jangan Kristus menjelma dalam diri saya. Karena itu mereka mulai menjadi sangat berhati-hati dalam setiap perkataan dan dalam setiap perbuatan mereka. Suasana di biara itu langsung menjadi ramah, penuh respek dan menyenangkan. Orang-orang yang singgah di biara itu pun melihat dan merasakan suasana yang sangat indah. Mereka tertarik pada cara biarawan itu berbicara dan saling bersikap. Karena itu mereka menjadi sering untuk datang dan berbincang dengan para biarawan. Sementara itu tiap hari Minggu semakin banyak orang dari kota-kota di sekitar yang ikut datang beribadah di biara itu. Orang-orang itu pun saling memperlakukan diri seperti Kristus. Hasilnya biara yang sebelumnya hampir bubar kini hidup lagi dengan baik. Nasihat sang guru bahwa Kristus ada di antara para biarawan itu adalah benar. Tentunya bukan dalam berarti bahwa salah seorang di antara mereka adalah Yesus Kristus, melainkan dalam arti bahwa setiap orang percaya sebenarnya adalah cermin dari Yesus Kristus. Kisah ini memberikan dampak dari kehadiran Yesus dalam kehidupan umat manusia yang seharusnya terjadi dalam keseharian kita, baik dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun hubungan kita dengan sesama, itu adalah cermin daripada kehadiran Kristus. Kalimat teks yang saya sudah sebutkan di awal tadi juga menyoroti secara khusus kehadiran Yesus Kristus serta dampak dari kehadiran Yesus kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Apa yang Yesus lakukan yang dapat kita teruskan dalam menghadapi berbagai isu perbedaan, dalam menghadapi konflik, dalam menghadapi pergumulan hidup baik sakit penyakit, kekurangan, hingga misi apa yang harus kita teruskan bagi sesama kita. Di sini yang pertama adalah kerajaan Allah membawa pemulihan hubungan melalui Yesus Kristus. Teksnya yaitu terambil dalam Markus 3 ayat 16 sampai yang ke-19, Matius 10 ayat 1 sampai yang ke-8, Lukas 6 ayat 12 sampai yang ke-16. Tapi saya akan bacakan Matius 10 ayat 2 sampai yang ke-4. Di sini kita melihat Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ayat yang kedua dikatakan, inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya,
dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Ayat yang ketiga, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ketiga teks yang tadi saya sebutkan di atas, ini menceritakan tentang Yesus yang memilih ke-12 rasul. Di mana dalam ketiga teks itu baik Markus 3, Matius 10 dan Lukas 6, di situ kata yang digunakan yaitu ditetapkan, memanggil dan memilih. Yang digunakan dalam ketiga teks itu mempunyai makna lebih dari sekedar memilih sesuatu. Dan makna penting yang tergantung dalam ketiga kata itu adalah Yesus sedang membuat sesuatu. Apa yang Yesus buat melalui kumpulan 12 murid yang telah dipilihnya? Di sini Yesus sedang membuat suatu contoh persekutuan yang mencerminkan unsur penerimaan dalam tubuh Kristus yang melampaui batas-batas yang umumnya terjadi dalam kelompok masyarakat Yahudi pada zaman itu. Di sini dikatakan bahwa Yesus menerima orang-orang yang berasal dari status sosial yang rendah, orang-orang yang dikucilkan dalam masyarakat Yahudi, hingga orang-orang yang telah ditolak oleh pemuka-pemuka agama pada zaman itu. Yesus menyambut ke dalam komunitasnya dikatakan Lewi pemungut cukai atau yang dikenal sebagai Matius si pemungut cukai, yang secara materi tidak miskin, tetapi dia mengalami dikucilkan dalam satu masyarakat. Di sini kerajaan Allah membawa pemulihan melalui kehadiran Yesus. Yesus memperluas kalangan orang-orang untuk mengalami kuasa Allah. Yesus membentuk umat Allah yang baru dan menunjukkan kemurahan hati Allah, teladan dari kepemimpinan yang melayani, sang pembawa damai dan pengampun. Seorang yang sangat religius namun menolak kemunafikan agama. Di sini Yesus sedang memotong lingkaran penolakan dengan cara menerima murid-muridnya sebagaimana adanya mereka. Yesus menerima dan merangkul setiap orang, termasuk menerima orang yang akan mengkhianatinya, hingga orang yang akan menjualnya. Bahkan dikatakan dengan jelas, Yesus juga menerima Yudas yang mengkhianati dia. Yesus telah memutus suatu lingkaran setan dalam bentuk penolakan yang selalu mengakibatkan perpecahan dan kehancuran. Dari hakikat orang yang ditolak, berubah menjadi hakikat dari orang yang diterima. Kita diterima oleh Yesus Kristus supaya kita bisa menerima diri kita. Lalu kita bisa menerima orang lain. Dan selanjutnya kita bisa melakukan misi yang disebut dengan misi penerimaan. Dan kemudian orang lain yang diterima akan menerima dirinya dan menerima orang lain. Sebagaimana Kristus menerima kita, begitu juga kita harus menerima diri kita dan menerima sesama. Kebutuhan paling mendasar dalam hidup setiap orang adalah kebutuhan untuk diterima dan dihargai. Yesus menerima dan menghargai kita. Dalam kehidupan bersama tubuh Kristus, baik dalam keluarga, tempat bekerja, sekolah, gereja, dan masyarakat, kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Baik beda karakter, beda kebiasaan, beda profesi, beda etnik, beda budaya dan pendidikan. Beda dalam status ekonomi. Jika Yesus tidak tinggal dalam hidup kita dan tidak memimpin kehidupan kita, maka kita tidak akan mampu untuk menerima perbedaan itu. Sehingga sehari-hari kita akan diliputi dengan rasa curiga, kebencian terhadap sesama yang berbeda dengan diri kita. Walaupun Allah dan manusia berbeda, manusia berdosa dan Allah itu kudus, akan tetapi melalui penerimaan yang Yesus lakukan pada kita, yang telah dimulai pada 12 murid yang dia pilih,
menunjukkan sikap Allah yang dikatakan apa dalam bahasa Indonesia toleran ya. Bukan dalam arti Allah menoleransi dosa, melainkan dalam arti Allah menenggang rasa dan menanggung ketidaknyamanan akibat dosa itu. Oleh sebab itu melalui Yesus Allah menanggung dosa kita supaya kita berbalik kepada Allah melalui Yesus Kristus. Lewat pimpinan Allah pada kita melalui Yesus Kristus menunjukkan karakter Allah yang tidak menyukai dosa, namun Dia berjiwa besar dan berhati lapang sehingga bersedia menanggung ketidaknyamanan akibat dosa-dosa kita, agar kita mengalami kehidupan yang sempurna dalam persekutuan dengan Allah. Kita perlu menanggung ketidaknyamanan akan perbedaan dengan sesama dalam tubuh Kristus. Jangan pernah menjadikan diri kita sendiri sebagai tolak ukur dari kebenaran. Tetapi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai tolak ukur dari kebenaran untuk dapat menerima sesama kita yang berbeda. Kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita merupakan rumah bersama dalam relasi kasih dan penerimaan Allah dalam Yesus Kristus. Kita perlu mengingat dalam sejarah kekristenan di Indonesia bahwa Injil dibawa ke Indonesia oleh orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan beragam. Namun dengan satu tujuan, yaitu Injil Kerajaan Allah yang terbuka untuk siapa saja. Mereka adalah para saudagar, tukang arloji, tukang sepatu, kelasi, ahli pertanian, guru, rohaniawan dan yang lain sebagainya. Mereka ada yang datang dari Spanyol, Portugis, Belanda, Jerman, Armenia, Italia, Amerika, India, dan Tiongkok. Kedatangan mereka dikatakan dalam sejarah merupakan betapa indahnya kedatangan yang membawa kabar baik untuk setiap orang yang dapat diterima, tidak terkecuali. Tuhan mengasihi kita tanpa semua embel-embel yang dipentingkan manusia, seperti status sosial, kekayaan, kecakapan, dan sebagainya. Kita hidup saat ini dalam budaya-budaya yang saling asing satu dengan yang lain. Lantas, siapa yang aku kasihi ketika aku dikasihi dan diterima oleh Allah? Kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah musuhmu. Kita telah diterima oleh Allah melalui Yesus Kristus, lalu kita menerima diri kita dan kita menerima sesama dalam persekutuan kasih bersama Allah dalam kerajaannya. Yang kedua, yaitu Yesus sang sumber hidup. Di sini teksnya terambil dalam Matius. Saya akan baca Matius 8 ayat 14 sampai yang ke-17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Di sini Yesus sang sumber hidup. Teks ini tidak hanya menunjukkan tentang kuasa Allah yang telah dilakukan oleh Yesus melalui mujizat kesembuhan dan pengusiran setan terhadap orang-orang yang dirasuki, tetapi juga menyingkapkan bahwa ada dampak yang sangat berguna dan dibutuhkan oleh hidup kita ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yesus memberikan kesembuhan dan mengusir setan sebagai tanda bahwa Yesus telah membebaskan kehidupan kita baik dari penyakit hingga pengaruh dan belenggu iblis. Kehadiran Allah melalui Yesus memberikan rasa aman, melindungi, dan tidak membuat hidup kita tersiksa. Namun sebaliknya, kehadiran roh jahat itu memberikan rasa takut, bahkan menyiksa dan menghancurkan kehidupan seperti yang kita baca pada teks ini. Roh Allah memberi hidup,
namun roh jahat itu menghancurkan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Sakit penyakit membuat hidup ini menderita. Itu sebabnya kebutuhan terutama dalam hidup kita adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita membaca dalam teks Alkitab suci, saat kita hidup bersama nanti dengan Bapa di sorga, itu dikatakan tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan dan sakit penyakit. Karena hidup kita ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Saat ini saya ingin kita tanyakan pada diri kita, apakah kehadiran kita justru menimbulkan kekacauan? Apakah kehadiran kita justru membuat hilangnya damai dan membawa kehancuran bagi sesama dan lingkungan di mana kita berada? Jika itu yang terjadi, maka bukan Yesus Kristuslah yang ada dalam hidup kita. Bukan Yesuslah, bukan Roh Kuduslah, bukan Roh Allah lah yang memimpin hidup kita. Namun sebaliknya, roh jahatlah yang memimpin kita untuk menghancurkan kehidupan yang diberikan Allah pada kita. Sadarilah bahwa kehidupan yang memilih untuk berada di luar kendali Allah adalah kehidupan yang cenderung untuk merusak dan menghancurkan. Kehidupan yang memilih untuk memisahkan diri dari Allah adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Tidak ada damai dan tidak ada sukacita. Bagaikan rasa haus yang tidak bisa dipuaskan karena yang diminum adalah air garam. Demikianlah kehidupan di luar persekutuan dengan Allah. Tidak ada kuasa lain dalam kerajaan Allah. Tidak ada kekacauan dan kehancuran dalam tubuh Kristus. Tidak ada penderitaan dan air mata dalam kehidupan bersama Yesus dalam kerajaan Allah. Dalam persekutuan dengan Allah, Allah itu sendiri yang menjadi pusat dari kehidupan kita. Kehidupan dalam pimpinan Roh Allah adalah kehidupan yang utuh dan kehidupan yang sempurna dalam kebahagiaan. Yang ketiga, Roh Allah memimpin kita untuk mengambil peran Yohanes pada masa ini. Bacaannya terambil dalam Lukas 3 ayat 3 sampai yang ke-6. Di situ dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang yang melihat keselamatan yang dari Tuhan. Di sini Lukas memberi penekanan kepada kehadiran Yohanes Pembaptis yang merupakan utusan yang dijanjikan Allah yang sedang mempersiapkan bangsa Yahudi untuk bertemu dengan Tuhan mereka dalam Yesus Kristus. Di sini dikatakan Yesus adalah membawa keselamatan dan membawa terang bagi setiap orang. Kerajaan Allah telah tiba dengan tanda kehadiran Yesus Kristus. Pada bagian ini Lukas sedang memberi penekanan bahwa Yesus memberi berkat Allah tidak hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi semua umat manusia dan kepada semua keturunan Adam. Kehidupan kita telah dipenuhi oleh Roh Allah dalam Yesus Kristus. Seharusnya memimpin kehidupan kita untuk meneruskan misi Tuhan untuk menjadi Yohanes pada masa kini yang memimpin setiap orang pada kebenaran dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Kehadiran kita di antara orang lain memimpin mereka pada Sang Sumber kehidupan. Kehadiran kita memimpin setiap orang yang kita jumpai pada jalan kebenaran yang kita peroleh dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, apakah Kristus selalu ada dalam kehidupan kita? Jika Kristus ada dalam hidup kita, maka kualitas hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Maka Roh Allah akan memimpin kita dan menempatkan kehendak kita sendiri dalam hubungan dengan kehendak Allah dan kebutuhan sesama. Sebab inilah yang telah diperbuat oleh Yesus. Keberadaannya bukan untuk dirinya sendiri,
kehidupan Yesus Kristus orientasinya adalah pada Bapa di sorga dan hidup untuk umat manusia. Itu sebabnya Yesus menerima keberadaan kita apa adanya, bahkan saat bersama dengan kita, Yesus pun menanggung ketidaknyamanan akibat dosa yang kita lakukan supaya kita berbalik kepada Allah dan memperoleh keselamatan hidup dalam Yesus Kristus. Kehadiran Yesus memberikan hidup, seharusnya memimpin kita untuk membawa damai di tengah dunia yang kacau, membawa damai di tengah masyarakat, membawa damai di tengah keluarga, membawa kehidupan bagi orang-orang yang sekarat karena dosa, dan membawa kehidupan bagi mereka yang miskin dan kekurangan, dan menerima setiap orang sebagaimana Kristus telah menerima kita, dan kita akan hidup dalam persekutuan bersama Allah dalam Yesus Kristus yang adalah rumah bersama. Tuhan memberkati. Saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dan kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dalam Matius 26 ayat yang ke-26. Situ dikatakan, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Baik, mari kita makan tubuh Kristus ini bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita dan kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Kami percaya Tuhan Engkau menerima kehidupan kami sebagaimana kami adanya. Oleh sebab itu kami menerima diri kami dan dengan kuasa dari Roh-Mu kami menerima sesama kami untuk berada dalam persekutuan bersama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami agar kami menjadi saksi-Mu, agar lewat kehidupan kami membawa damai. Lewat kehidupan kami, Engkau memakai kami untuk menjadi saksi, menjadi orang-orang yang bisa menerima orang-orang yang ditolak, menjadi orang-orang yang bisa mengasihi sesama kami ya Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami dan Engkaulah yang paling kami butuhkan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dan dalam kehidupan kami hingga dalam keseharian kami. Apapun yang kami lakukan, kami mau melakukannya untuk Engkau, dan kiranya Tuhan, apapun yang kami kerjakan itu mencerminkan kehadiran Kristus bersama-sama dengan kami. Kami mau meneruskan misi yang dimiliki oleh Yohanes untuk memimpin setiap orang kepada Kristus, untuk memimpin setiap orang pada keselamatan di dalam Engkau. Kami mengucap syukur juga untuk pengorbanan-Mu, untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Kami
Karena Engkau mengasihi kami mengasihi diri kami, dan kami mengasihi sesama kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami, Kau terus pimpin hidup kami agar berjalan dalam kehendak-Mu. Dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Kami senang Anda telah memilih untuk beribadah bersama kami hari ini. Bila Anda merasa diberkati, Anda juga bisa mengirim tautan ibadah online ini ke teman atau keluarga yang lain. Sampai jumpa di ibadah online ICA minggu depan. Tuhan memberkati. Bagi para orang tua, ICA Kids telah mempersiapkan materi bagi anak Anda. Silakan download di tautan bit.ly/ICA Kids online. Kami mengajak Anda untuk mengikuti Instagram ICA Kids untuk mendapatkan update yang terbaru. Ibadah doa malam ICA masih dilakukan melalui Zoom setiap Selasa jam 6:30 sampai 7:30 malam. Periksa Instagram ICA untuk mendapatkan Zoom passwordnya. Mari bersama berdoa di tengah situasi pandemi seperti saat ini. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer antar rekening atau cukup scan QR Code yang ada di layar sesuai dengan tujuan persembahan Anda. Kunjungi website ICA untuk informasi yang lebih lengkap. Bila Anda rindu untuk didoakan, Anda cukup mengisi form di tautan bit.ly/ICA Prayer Online. Pastoral Team dan Prayer Team ICA akan siap berdoa bagi Anda. Mari follow ICA Surabaya di semua media sosial kami, agar Anda bisa mendapatkan informasi dan update yang terbaru tentang ICA. Sudahkah Anda mengikuti ibadah online ICA melalui aplikasi Church Center? Hanya dengan memilih gambar menu church di bagian bawah layar, Anda bisa menyaksikan ibadah ICA, juga bisa berinteraksi dengan jemaat yang lainnya. Bagi Anda yang belum mendownload aplikasi ini, kami mengajak Anda untuk mencobanya sekarang. Satu aplikasi untuk semua hal tentang ICA. Tunggu apa lagi? Download sekarang juga.